damai di hati. Tuhan, kembali saat ini kita bertemu karena kemurahan Tuhan. Kita kembali akan membaca dan tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita terpujilah namamu, ya Tuhan kami, yang masih kembali memberi saat ini boleh menikmati kehidupan ini. Kami sungguh percaya semua ini adalah anugerah Tuhan. Saat ini Tuhan, kembali kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Melayakkan kami dari segala keterbatasan dan kelemahan kami sebagai manusia. Kehidupan kami dibaharui, dan lewat firman-Mu, kehidupan kami kembali diarahkan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai kehidupan kami semua. Hamba-Mu akan memberitakan kebenaran firman, diberkati. Sehingga apa yang diberitakan itu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, pembacaan di minggu ini Kitab Kudus Perjanjian Baru Ibrani 13 ayat 17 sampai Ibrani 13 ayat 17 sampai 25. Demikian, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduk, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukan lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba yang kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak, mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus bagi selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu saudara-saudara supaya kamu sambut dengan rela hati. Sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu, bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku sama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia kalian. Demikian pembacaan Alkitab yang akan direnungkan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, Shalom. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, siapapun dia, manusia membutuhkan
nasihat. Manusia memang adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan segala ciptaan lainnya. Bahkan dikatakan manusia diciptakan oleh Tuhan dia. Tetapi kita pun menyadari bahwa manusia itu memiliki dan memiliki kelemahan. Karena itu, nasihat, siapapun dia, butuh nasihat. Anak-anak butuh nasihat orang tua untuk bagaimana mereka harus berjalan, akan mengisi hari-hari hidup mereka dengan baik. Nasihat orang tua. Orang tua memberi nasihat kepada anak-anak. Dan sebagainya. Semua orang, seperti saya katakan tadi, sehat. Saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, karena itu kehidupan hati adalah sesuatu yang harus dijalani, dilakukan oleh setiap. Demikian dalam bagian bacaan ini kita melihat, kita membaca nasihat yang diberikan sebagai arahan untuk bagaimana hidup sebagai oleh Tuhan. Seperti tema mingguan kita di saat ini adalah nasihat untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, kita sungguh percaya bahwa diselamatkan oleh Tuhan, oleh kematian Yesus. Yesus Kristus adalah anak Allah yang telah dikorbankan sebagai korban penebusan dosa. Orang yang ada di Ibrani adalah orang-orang Kristen. Namun di antara mereka tradisi yang mengajarkan keselamatan harus mengikuti tradisi yang kepada hukum Taurat. Nah, pembacaan kita saat ini bagaimana memberi Kristen penerima surat ini tetap memiliki keyakinan bahwa mereka diselamatkan usaha mereka, tetapi mereka diselamatkan oleh Yesus Kristus. Saudaraku, bagian bacaan yang kita baca saat ini adalah dari ayat 17. Bagaimana kita menghormati para pemimpin dan mendoakan mereka. Ya. Mengingatkan, menasihati para pemimpin untuk bagaimana mereka kita topang dalam doa. Jadi bukan jemaat, ya pemimpin-pemimpin di jemaat, ada pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Tapi juga mereka membutuhkan topangan doa dari jemaat. Karena sebuah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebagaimana para pemimpin mendoakan agar jemaat selalu hidup bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Demikian sebaliknya, jemaat pun mendoakan para pemimpin yang ada. Sesuatu yang harus dilakukan
Ya Tuhan, yang mengingatkan bahwa ketika kita mendoakan mereka, mendoakan ya kehidupan mereka terberkati sehingga tugas tanggung jawab sebagai pemimpin mereka dapat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Selanjutnya, bagian bacaan ini di ayat 18 mau mengajak bahwa bagaimana mendoakan orang-orang yang telah berupaya. Karena percaya bahwa mereka pun ya percayakan bertanggung jawab dalam tugas tanggung jawab apapun sebagai seorang pemimpin yang baik, kehidupan yang diberkati. Sehingga disampaikan bahwa ketika ini bisa dijalani dengan pasti kita percaya damai sejahtera Allah di dalam Yesus yang telah mengorbankan kehidupannya untuk manusia, itu akan orang percaya. Dan lewat pertumbuhan iman yang ada, dengan berbagai yang dialami dalam kehidupan kita, kita semakin diperlukan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ini adalah sebuah tantangan menjalani hidup dengan keadaan-keadaan yang diperhadapkan kepada kita. Mungkin semakin sulit kita ada dalam pergumulan tantangan hidup baik dalam keluarga. Sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin dalam kehidupan keluarga, sebagai istri, anak-anak, dalam berjemaat dan bermasyarakat. Ada banyak tantangan yang pasti diperhadapkan percaya bahwa kita hidup dan kita ada di dunia ini dengan segala situasi keadaan ini. Ada Tuhan bersama kita. Dia yang terus kita untuk senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga orang yang percaya akan semakin terberkati dan terus menjadi teladan dalam doa kita. Biar kiranya kasih dan kemurahan Tuhan dirinya untuk keselamatan manusia akan terus kita imani pun yang kita lalui dalam hidup ini. Tuhan pasti senantiasa memberkati kita dan kita tidak akan mudah goyah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Kita bertanggung jawab, saling memperhatikan, saling menasihati, saling mengarahkan, pasti lewat apapun yang kita lakukan. Yesus yang adalah Imam Agung Gembala adalah korban yang agung, kudus dan mulia. Allah menebus dosa kita. Dan sebagai ungkapan syukur atas kasih karunia Allah itu, maka kita terus membangun hidup dalam hubungan pribadi kita. Doa kita,
Karena doa adalah sebuah kekuatan yang akan terus memberikan hidup yang adalah karunia dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Damai di hati. Amin. Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang penuh cinta kasih, yang terus menganugerahkan kesehatan dalam hidup ini, kami kembali datang mengucap syukur kepadamu, Tuhan yang terus kami alami dalam hidup ini. Lebih di saat ini, kembali kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus hidup, saling mendoakan dalam kehidupan yang kami alami, apapun. Kami semakin diperlengkapi untuk terus hidup sesuai dengan maksud dan kehendak Tuhan. Yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Memohon kiranya Tuhan beri kami kemampuan untuk dapat menjadi berkat dimanapun kami hadir dan berada. Kami percaya mampukan kehidupan kami semua yang selalu mau hidup seturut dengan kehendak. Menyadari kelemahan-kelemahan yang ada dalam kehidupan kami. Tapi oleh firman-Mu kembali kami dimotivasi. Selalu mau berbuat hal yang baik demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau, apapun yang akan kami kerjakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Semua Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin yang ada baik di tengah ini, bahkan pemimpin-pemimpin gereja, pemimpin-pemimpin yang ada di tengah-tengah masyarakat, dalam keluarga, pemimpin-pemimpin organisasi yang ada. Tuhan berkati, biar kiranya dalam keberkatan Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang diberikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai masyarakat, sebagai jemaat, anggota keluarga yang ada, kami mereka. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong memberkati kami. Di mana pekerjaan tugas tanggung jawab apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Syukur dan permohonan. Terpuji nama-Mu. Ya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, sumber kehidupan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.